Wanita ini membuka botol asam sulfat dan sengaja meletakkannya di pinggir meja. Namun petugas Jepang tersebut tidak menyentuh asam sulfat itu saat lewat. Kemudian wanita ini memindahkan kursinya untuk memperpendek jarak. Namun sayangnya pedang tidak mengenai itu. Ia memindahkan kursinya lagi untuk membuat lorong lebih sempit. Kali ini pedang samurai Jepang akhirnya menjatuhkan asam sulfat tersebut lalu terjatuh ke dalam sepatunya. Saat ia bereaksi, asap putih tebal keluar dari betisnya. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Selanjutnya ia akan membuat kecelakaan dan mengirim semua orang Jepang kembali ke kampung halamannya. Kemudian ia sampai di koridor, memasukkan beberapa gula batu di bawah pintu, lalu mengatur posisi botol gantung agar bracket di atas sejajar dengan jendela, lalu meletakkan kotak kayu berisi alkohol secara memanjang, dan terakhir meletakkan yang kecil. Gerobak ditempatkan di sebelah peti sehingga seorang yang melewati koridor dapat dengan mudah menjatuhkan peti tersebut. Kemudian wanita itu datang ke ruang tunggu di mana sejumlah besar tentara Jepang yang terluka berkumpul. Pada saat ini dokter sedang memegang air suling dan hendak membersihkan jarum suntik, tapi ketika ia membuka panci presto, kacamatanya langsung berkabut dan ia tak bisa melihat dengan jelas. Wanita itu mengambil kesempatan untuk menyerahkan cairan khusus di tangannya, namun dokter yang sangat rabun itu tak tahu dan menuangkan semuanya ke dalam panci bertegangan tinggi yang berisi jarum suntik. Wanita itu kemudian mengambil air sulingan tersebut dan diam-diam menuangkannya ke sudut. Air sulingan mengalir di sepanjang sudut ke gula batu di bawah pintu, menyebabkannya perlahan mulai larut. Dengan cara ini, wanita itu membuat pengatur waktu sederhana. Kali ini wanita tersebut kembali datang ke ruang listrik rumah sakit. Setelah melakukan beberapa trik pada lampu minyak, ia mematikan saklarnya. Tak lama kemudian seorang tentara disuruh pergi ke belakang untuk mencari tahu penyebab listrik padam. Tanpa diduga, bunga api tiba-tiba keluar sehingga menyebabkan korsleting pada kabel. Pada saat yang sama, lubang persegi di celah pintu telah meleleh seluruhnya. Pintu yang langsung mendorong tempat botol di belakangnya dan kemudian memecahkan kaca jendela di bagian depan digunakan untuk menjatuhkan panci. Panci itu pun mulai terjatuh dan terjadi benturan keras. Tepat ketika orang Jepang sedang kebingungan, jarum yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang di setiap sudut ruangan. Segera semua orang Jepang ditusuk menjadi landak dan orang Jepang yang malang itu bergegas keluar dari ruang tunggu. Tanpa diduga, dalam kekacauan itu mereka menjatuhkan alkohol dari rak ke lantai. Ketika perwira Jepang itu mengetahui bahwa lantai tersebut penuh dengan alkohol, ia segera menembakkan senjatanya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar tidak bertindak gegabah. Tak disangka orang yang membawa lampu minyak itu baru saja kembali untuk melapor. Lampu minyak yang salah satu sekrupnya hilang membuatnya terjatuh dan seluruh koridor seketika terbakar, membakar orang Jepang di tempat itu. Sedangkan wanita itu dengan santai berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kebakaran yang besar.